Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Laras mengira kalau Askara membahas detak jantungnya yang berdegup kencang. Tapi ternyata dia berkata kalau dirinya sendiri merasa jantungnya berdebar kencang. Pria ini sangat menyebalkan. Saat Laras merasa bagian perutnya lemah, tiba-tiba pinggangnya menegang karena tarikan Askara. Seketika dia jatuh dalam pelukan Askara. Laras lalu tersadar, dan tatapannya mengarah pada beberapa pria yang keluar dari samping toko. Kalau bukan karena Askara yang menarik pinggang dan memeluknya, pasti Laras sudah menabrak beberapa pria itu. Laras menatap mata Askara dengan tatapan kosong. Nafasnya menjadi berat, dia tak dapat bergerak. Suaranya seketika menghilang, tak bisa buka suara. Lalu syal sutra yang ada di kepalanya tertarik dan robek menyapu wajahnya yang halus dan bulu matanya yang lentik. Askara perlahan memegang dagu Laras, wajahnya mulai mendekat, tatapan matanya semakin dalam. Suaranya yang berat terdengar jelas. Ikutlah denganku kembali ke kota A. Ayo kita berangkat sekarang. Enggak bisa. Kakakku pasti enggak setuju, dadanya terasa sesak. Wajahnya memerah dan diikuti dengan detak jantungnya yang masih belum stabil. Setelah beberapa hari bermain di sana, aku akan mengantarmu kembali. Jangan lupa, anak-anak kan juga ada di kastil, ucap Askara sambil menatapnya tajam. Wajah Laras panas karena semakin memerah. Dia mulai mengangkat wajahnya. Apa ada yang bagus di kota A? Apa yang ada di sana di Asia Tenggara pun pasti juga ada. Di rumahku ada anjing yang bisa berjungkir balik. Apa kamu ingin lihat? Jungkir balik. Apa anjing bisa jungkir balik? Laras mulai sulit membayangkannya. Ekspresi wajah Laras berubah dan menjadi sangat lucu. Dia bisa jungkir balik beberapa kali. Laras tak tahan untuk tersenyum karena membayangkan apa yang dikatakan Askara kalau di rumahnya ada seekor anjing yang bisa jungkir balik beberapa kali. Askara menatap ke arah Laras dan menggenggam lebih erat tangan Laras. Ayo. Tanpa menunggu persetujuan dari Laras, Askara menarik tangannya untuk segera pergi dari sana. Askara mengajaknya berlari kencang. Laras ikut berlari karena mengikuti gerakan Askara yang menarik tangannya lalu berlari. Rambut hitam dan roknya mulai terangkat angin kencang. Tangannya tergenggam erat. Laras merasa kalau apa yang mereka lakukan kali ini seperti kawin lari. Laras masih dalam keadaan linglung saat naik pesawat pribadi itu. Saat berada dalam ketinggian, membuat Laras baru tersadar kalau dia benar-benar berani kawin lari dengan pria yang belum dia kenali. Tapi kalau dibilang berani, Askara lebih berani karena rela mengirimkan ke-6 darah dagingnya ke Pulau Benua Barat. Mungkin orang biasa tidak akan bisa melakukan hal itu. Laras memegang jus di tangannya menatap pria yang duduk di seberangnya. Meskipun aku kabur dari Pulau Benua Barat bersamamu, tapi bukan berarti kamu bisa berlaku kasar dan gak sopan padaku. Entah bagaimanapun juga kamu harus bilang dulu dari awal. Kalau gak sopan, gak mungkin aku duduk di seberangmu sekarang. Askara menatapnya. Laras berpikir. Benar juga apa yang dikatakan Askara. Askara sama sekali tidak melakukan apapun pada Laras saat mereka sudah naik pesawat. Bahkan Askara hanya duduk di hadapan Laras seperti seorang pria yang sebenarnya hanya Askara sendiri yang tahu seberapa kuat pengelakan seperti itu. Dia harus menahan rasa yang begitu kuat. Saat berada di pesawat, Askara tidak tahan untuk memeluk, menciumnya tanpa henti. Duduk di sofa, lalu menyantapnya, seperti 3 tahun lalu, tapi pada akhirnya Askara tetap menahannya meskipun terasa begitu sakit. Laras masih hidup saja, sudah menjadi hal yang sangat membahagiakan bagi Askara. Entah 3 tahun lalu atau 3 tahun lagi, keberadaan Laras seakan seperti memberi guyuran air di lahan yang begitu kering. Laras meneguk jusnya, lalu bertanya, apa di rumahmu memang ada anjing yang bisa jungkir balik? Lia, apa jenisnya? Ras apa? Aku nggak pernah dengar ada anjing yang bisa jungkir balik, tanya Laras heran.
Rasa penasaran ini adalah hal yang terngiang dalam benak Laras. Nanti kamu pasti tahu kalau udah sampai, ucap Askara. Laras berpikir kalau memang tidak ada anjing yang bisa berju akan beri balasan pada Askara atas kebohongannya. Gekayar balik itu, Laras mencari seekor anjing yang bisa jungkir balik saat berada di pesawat. Askara langsung menyerahkan pekerjaan ini pada Hendra. Mendapati pesan singkat ini membuat Hendra mengeritkan dahinya. Dia begitu heran dengan isi pesannya. Kenapa ada tugas yang aneh seperti ini dari Askara? Dari awal Hendra terus berpikir kalau Prisa sudah ditemukan. Bukankah hal ini tidak begitu mengejutkan baginya? Hanya saja Hendra heran dengan tugas yang diberikan oleh Askara. Dalam waktu 24 jam Hendra harus bisa menemukan anjing yang bisa jungkir balik beberapa kali dengan jenis dan ras apapun yang ada. Hal ini adalah tugas pertama kali yang begitu sulit selama dia menjadi sekretaris Askara. Demi merayu Prisa, Hendra harus bisa menyelesaikan tugas yang aneh ini. Tak ada cara lagi. Sebagai bawahan, permintaan Pak Askara harus terpenuhi tanpa banyak alasan. Hendra menemukan pet shop terbesar di kota. Saat dia masuk, dia melihat ada kucing, anjing yang berkeliaran, ada yang galak dan lucu. Orang seperti Hendra yang harus bersama dengan Askara sehari penuh tidak ahli dalam merawat hewan. Karena dia takut hewan peliharaannya akan kelaparan karena menunggu kepulangannya. Kecuali kalau hewan peliharaannya bisa masak sendiri. Halo, selamat datang, pegawai pet shop menyambutnya. Hendra menyapu pandangannya, mana bosmu? Maaf, apa ada yang bisa saya bantu? Hendra menatap pada pegawai itu. Kalau bertanya pada pegawai itu, takutnya pegawai tidak akan tahu permintaan Hendra. Aku cari anjing dari ras dan jenis apapun. Pokoknya anjing itu bisa jungkir balik 5 kali. 3 atau 4 kali juga boleh. Kalau ada yang bisa jungkir balik sekali aku akan bayar 10-100 juta. Kalau bisa jungkir balik 10 kali aku akan bayar 1 miliar. Kalau kamu bisa melatih anjing itu jungkir balik 100 kali, terserah berapapun yang kamu mau akan aku bayar. Jadi nantinya kamu akan bisa buka pet shop sendiri. Ya kan? Pegawai itu belum pernah mendengar permintaan yang seperti itu. Lalu dia berbalik badan dan menelpon bosnya. Bos pet shop masuk toko. Ini bos saya. Halo, sapa Hendra pada bos pet shop. Permintaanku, kamu pasti tahu kan? Lia tahu. Tapi apa Anda sedang bercanda? Apa aku kelihatannya bercanda? Aku bisa kasih kamu cash 1 miliar. Uangnya ada kok. Tapi apa kamu bisa menuruti permintaanku ini? Kalau nggak ada, aku akan pindah pet shop yang lainnya. Hendra tidak ingin berbelit-belit dengannya. Anjing paling mahal yang ada di tokonya seharga 100 juta. Yang dia butuhkan adalah anjing yang bisa jungkir balik dan dia akan menambah harga anjing itu lebih besar. Mendengar hal ini bos pet shop itu sangat bersemangat. Jenis dan ras apapun boleh. Lia, oke. Beri aku waktu 10 hari. Nggak, 24 jam. Dalam waktu singkat. Ya kalau nggak singkat bagaimana bisa dapat uang 1 miliar dengan mudah? Kalau aku ada di posisinya, aku nggak akan tidur semalaman untuk berlatih. Ya kan? Tanya Hendra. Bos pet shop itu setuju. Oke. Kalau dalam waktu 24 jam aku tidak berhasil, aku tidak akan meminta uang sepeser pun. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.